Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sedikit mereview perihal buku yang saya baca dari Dila, yaitu tentang Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki. Pada buku ini membahas tentang pengalaman si penulis bersama dengan kedua ayahnya, ayah yang kaya dan ayah yang miskin. Kedua ayah ini memiliki pandangan berbeda tentang uang dan cara mengelola keuangan. Kedua ayah ini memberikan penulis perspektif berbeda mengenai cara uang bekerja dan investasi. Pada saat membaca buku ini cukup membuat saya berpikir kembali soal uang dan bagaimana cara membuat uang bekerja untuk kita. Dari hasil membaca buku tersebut, terdapat 3 poin penting yang ada pada buku ini. Yang pertama, orang kaya tidak bekerja untuk uang. Saat pertama kali membaca, inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara orang kaya dan orang miskin dan kelas menengah. Ini bukan berarti orang kaya tidak bekerja. Mereka bekerja keras, tapi mereka lebih fokus belajar dan membuat uang bekerja untuk mereka. Penulis mengatakan kalau bekerja sebagai karyawan adalah solusi jangka pendek untuk masalah jangka panjang, yaitu kebebasan finansial. Hubungan manusia dengan uang pada dasarnya dipengaruhi oleh 2 emosi, yaitu ketakutan dan ketamakan. Ini membuat kita selalu berada pada dalam perlombaan tikus. Pergi ke sekolah, lulus kuliah, kerja yang baik hingga pensiun. Itu adalah jalur lama yang dijalankan oleh hampir semua orang. Masalahnya, sekolah tidak mengajarkan bagaimana cara uang bekerja, tapi membuat orang menjadi karyawan yang baik. Hal ini menghasilkan banyak orang bergaji besar, namun terperangkap dalam siklus membayar tagihan yang menggunung setiap bulannya. Poin kedua, yaitu literasi keuangan untuk keluar dari perlombaan tikus. Orang kaya menggunakan uangnya untuk membeli aset, sedangkan orang miskin dan kelas menengah menghabiskan uangnya untuk membeli liabilitas, bukan aset. Menariknya, orang kaya dan orang miskin bukan ditentukan dari seberapa banyak penghasilan yang didapat, melainkan bagaimana manajemen keuangan kita. Apakah untuk membangun aset atau liabilitas? Contoh sederhana adalah ketika kita punya cukup uang untuk membeli mobil. Si kaya akan berpikir apakah mobil ini perlu, mobil ini bisa menghasilkan uang atau tidak untuk saya, atau uang ini lebih baik saya investasikan lagi ke saham atau obligasi. Sedangkan si miskin langsung membeli mobil karena dianggap sebagai harta. Orang kaya fokus membangun aset yang bisa menghasilkan uang. Itulah sebabnya orang kaya tidak bekerja untuk uang. Poin terakhir yaitu kelola resiko, bukan menghindari resiko. Orang kaya tidak menghindari resiko, tapi mengelola resiko. Contohnya, jika kamu punya uang 100 juta yang bisa digunakan untuk mencicil mobil baru atau membeli saham, jika kamu mencicil mobil baru, tentu saja uang tidak akan berkurang karena kasat mata. Tapi jika membeli saham, ada kemungkinan kamu akan mengalami kerugian. Poin penting di sini adalah mengenai pengelolaan risiko dan bermain aman itu tidak selamanya baik. Untuk bisa mewujudkan semua ini, kita harus menerapkan pay yourself first. Tiap kali mendapat gaji bulanan, gunakan uang tersebut untuk ditabung dan investasikan. Poin penting sebelum memulai investasi yaitu harus memahami resikonya dan keuntungan masing-masing produk investasi. Untuk menjadi kaya, perlu cara berpikir yang benar, cara mengelola keuangan. Ketika kita paham cara membuat uang bekerja, itu adalah awal dari perjalanan kita menuju kebebasan finansial. Nah, pelajaran apa sih yang bisa diambil dari buku tersebut? Yang pertama, keluarlah dari rat race yang membuat diri kita melek dengan finansial. Lalu mulailah mengelola bisnis kita sendiri. Yang ketiga, bayarlah diri sendiri terlebih dahulu. Yang keempat, belajarlah untuk menjadi investor profesional. Lalu yang terakhir, bekerjalah untuk belajar, bukan untuk uang. Ingatlah, pekerjaan adalah solusi jangka pendek untuk masalah keuangan jangka panjang. Atasi hambatan dan mulailah bertindak mulai sekarang. Mengapa harus memanjat tangga karir di perusahaan jika kita memiliki tangganya sekaligus? Nah, itu dia hasil dari review singkat perihal buku Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki.
Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.